Halo, dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai tugas dari mata kuliah Manajemen Pendetensian dengan dosen Bapak Dr. Muhammad Alfi Syahrin. Topik yang akan saya bahas adalah masuk dan keluar tahanan asing di rumah tahanan kelas 2B Jepara. Sebelumnya, izinkanlah saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Zeleta Febah Privanyuna dari Program Studi Hukum Keimigrasian kelas B dengan nomor induk ketarunaan 2018.1621.2.01. Dalam video ini, saya akan membahas beberapa hal, yaitu 1. Prosedur masuk tahanan asing, 2. Prosedur keluar tahanan asing, 3. Analisa, 4. Kesimpulan. Saya akan mulai dari prosedur masuk tahanan asing. Di rumah tahanan kelas 2B Jepara tidak membedakan tahanan asing maupun tahanan WNI ketika masuk menjadi tahanan. Pemeriksaan awal yang dilakukan di P2U di mana instansi pengirim membawa tahanan asing beserta berkasnya dan melakukan pemeriksaan di P2U. Instansi pengirim yang dimaksud adalah instansi yang mengirimkan tahanan tersebut ke rumah tahanan kelas 2B Jepara, bisa dari kepolisian, kejaksaan, maupun imigrasi. Pemeriksaan yang dilakukan berupa kesesuaian data yang diberikan oleh pihak pengirim dengan tahanan yang akan dimasukkan ke rumah tahanan. Pemeriksaan kedua yang dilakukan di Komandan Jaga. Petugas Komandan Jaga akan melakukan pemeriksaan kedua setelah dari pemeriksaan pertama di P2U dan melakukan penggeledahan tahanan. Pemeriksaan kedua memeriksa kesesuaian data tahanan dengan tahanan yang ada dan juga melakukan penggeledahan tahanan agar tahanan tidak membawa masuk barang yang dilarang, seperti handphone maupun senjata tajam. Registrasi dan kesehatan yang dilakukan pada bagian pelayanan tahanan. Pada bagian ini, petugas akan melakukan registrasi tahanan, penertiban tahanan, dan kesehatan tahanan. Apabila berkas telah selesai pemeriksaan dari Komandan Jaga dan dinyatakan tidak ada masalah, maka berkas akan dilimpahkan ke bagian pelayanan tahanan untuk penginputan data. Sedangkan tahanannya akan melakukan penertiban berupa potong rambut, potong kuku, dan pemberian baju tahanan, serta pemeriksaan kesehatan di poliklinik yang ada di dalam rumah tahanan. Setelah selesai proses penertiban dan pemeriksaan kesehatan, tahanan melakukan pengambilan foto dan sidik jari di bagian pelayanan tahanan. Masuk menjadi tahanan. Penempatan tahanan tidak langsung diberikan kamar tahanan, namun harus ditempatkan di tempat karantina yang dikenal dengan masa pengenalan lingkungan atau yang disingkat dengan Mapenaling. Setelah itu, baru deh dipindah ke blok kamar yang disiapkan. Prosedur keluar tahanan asing. Yang pertama, bagian pelayanan tahanan akan melakukan pembuatan surat bebas dengan tanda tangan Kepala Rutan kelas 2B Jepara. Setelah surat bebas siap, tahanan dipanggil ke bagian pelayanan tahanan untuk melakukan sidik jari pembebasan dan pemberian surat bebas. Kedua, tahanan yang akan bebas diantar ke Kesatuan Pengamanan Rutan atau disingkat dengan KPR yang ada di tempat Komandan Jaga untuk melakukan lapor diri. KPR akan menyesuaikan daftar tahanan yang masih ditahan dan yang sudah keluar agar data tetap aktual. Hal ini juga dilaporkan kepada petugas Komandan Jaga agar petugas Komandan Jaga mengetahui jumlah tahanan yang belum bebas. Selanjutnya di P2U. Tahanan yang akan dibebaskan diantar ke P2U untuk melakukan pencatatan tahanan keluar dan juga melakukan dokumentasi dengan surat bebas yang telah diberikan. Untuk tahanan warga negara Indonesia, pembebasan selesai sampai di sini. Setelah keluar dari P2U, tahanan tersebut dinyatakan bebas. Namun, khusus tahanan asing, prosedur pembebasan masih berlanjut dengan adanya pelimpahan tahanan ke kantor imigrasi yang terdekat. Kantor imigrasi yang terdekat dengan rumah tahanan kelas 2B Jepara adalah kantor imigrasi kelas 2 non TPI Pati.
Analisa yang saya dapatkan dari hasil wawancara dan pengamatan lapangan adalah proses pemeriksaan. Adanya proses pemeriksaan ganda sebelum tahanan ditahan di rumah tahanan, yaitu pemeriksaan di P2U dan komandan jaga. Hal ini dapat memperkuat kesesuaian antara data dengan tahanan. Sistem registrasi. Adanya aplikasi sistem database pemasyarakatan atau yang disingkat dengan SDP. Hal ini sangat efektif dalam pendataan tahanan karena sistem jarang mengalami masalah dan ditunjang dengan fasilitas sidik jari dan foto yang langsung masuk ke sistem database tersebut. Kesehatan tahanan. Adanya poliklinik di dalam rumah tahanan dengan 1 orang perawat. Setiap pagi, perawat akan memeriksa tahanan yang sakit satu persatu, dan setiap 2 minggu sekali akan diadakan pelayanan kesehatan keliling, di mana petugas kesehatan akan mendatangi blok tahanan untuk memeriksa kesehatan tahanan. Namun sangat disayangkan, hanya ada 1 perawat yang ada di rumah tahanan kelas 2B Jepara. Keadaan rumah tahanan. Kapasitas untuk kurang lebih 108 orang, dan saat ini tahanan berjumlah 324 orang. Hal ini membuktikan bahwa rumah tahanan kelas 2B Jepara sudah melebihi kapasitas. Petugas rumah tahanan. Pegawai di rumah tahanan kelas 2B Jepara berjumlah 40 personil. Dengan jumlah yang minim, membuat adanya rangkap tugas terhadap beberapa pegawai. Keamanan tahanan. Petugas keamanan tahanan berjumlah sekitar 20 orang. Dikatakan sekitar 20 orang karena adanya petugas yang melakukan rangkap tugas. Kesimpulan yang saya dapat adalah proses masuk dan keluar tahanan asing di rumah tahanan kelas 2B Jepara cukup tertata karena sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Fasilitas untuk tahanan juga diperhatikan, terutama pada bidang kesehatan tahanan. Keamanan cukup baik dengan adanya pintu keamanan yang berlapis dan juga pasukan keamanan yang menjaga di setiap pintu. Namun sangat disayangkan, kurangnya petugas di rumah tahanan kelas 2B Jepara membuat adanya rangkap tugas pada beberapa pegawai. Berikut dokumentasi yang saya dapatkan. P2U, komandan jaga, ruang pelayanan tahanan, dan poliklinik. Selanjutnya juga ada blok B pria, blok karantina pria, blok A pria, dan blok wanita. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan yang ada. Apabila ada pertanyaan, bisa ditulis di komen ya. See you.